أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 94. Allah mengatakan afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab Allah kepada mereka ketika mereka tidur? Kau merasa aman tidur di rumahmu, di atas ranjangmu, nggak pernah takut azab Allah turun karena dosa-dosa yang kita lakukan. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azabku, kata Allah, dalam kondisi mereka di waktu duha sedang bermain, anak-anak sedang sekolah, sebagian sedang berada di pasar, berada di kantor. Kalian merasa aman? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal Allah itu yang kasih semua fasilitas sama kita. Kedua kaki ini pemberian Allah, kedua tangan ini pemberian Allah, kedua mata ini pemberian Allah. Semua yang kita lihat itu pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, kita gunakan untuk memuaskan nafsu kita. Hati-hati. Orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang merugi. Jadi kita bisa melihat negeri-negeri yang hilang dengan segala kondisi mereka, yang sedang minum khamr, yang sedang berzina. Hancur itu semuanya. Nah, mungkin sebagian berpikir, bukankah masih banyak orang-orang soleh? Di Jember banyak orang-orang soleh. Masjid masih penuh dengan orang-orang yang sholat. Apakah mungkin Allah akan membinasakan kita? Mungkin. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Kita tidak lebih mulia dari saudara-saudara kita yang ada di Palu dan Donggala sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istrinya Zainab, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, idza kathural khabas. Kalau kekejian banyak merajalela dan dibiarkan, maka yang soleh pun, yang di masjid pun akan merasakan azab Allah Jalla Jalaluhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibn Abi Shaybah meriwayatkan, di masa Umar bin Khattab terjadi gempa. Abdullah bin Umar sedang sholat di masjid. Umar bin Khattab langsung naik ke mimbar. Apa kata Umar bin Khattab? La in adat, kalau gempa ini balik, terjadi lagi. Apa kata Umar bin Khattab? La akhrujanna min baini dhahranaikum. Aku akan keluar dari tempat kalian. Kita harus tahu, kalau bicara bencana jamaah, bencana alam, Allah yang menyebabkan itu terjadi, dan dosa-dosa kita yang mengundang bencana itu terjadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga.
Tapi Umar mengingatkan, hati-hati kalian. Kalau gempa itu balik, aku akan tinggalkan kalian. Dan bisa jadi gempa yang terjadi akan mendekat ke Jember. Yang di sekolah jangan berpikir masa depanmu. Kita bisa melihat bayi-bayi yang ada di Palu. Mungkin orang tuanya berkata, "Nah, engkau nanti jadi dokter. Nah, engkau nanti jadi insinyur. Nah, engkau nanti jadi pilot. Nah, habis. Semuanya hilang dan sirna." Maka kita harus berpikir juga untuk menjadi hamba Allah sekarang, besok, lusa, dan ke depan. Mau jadi apa masa depan terserah, karena kita tidak pernah tahu apakah kita punya hari esok. Kita nggak tahu. Silahkan berencana, tapi tetap kau harus yakin kalau Allah yang menentukan segalanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم